Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara bahasa, Bani Israel bermakna anak keturunan Israel. Kata ini diambil dari bahasa Arab Bani Israel, yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani, Bnei Yisrael. Al-Quran, kitab suci Islam, menggunakan istilah Bani Israel yang merujuk pada keturunan Yakub. Sedangkan Tanakh, kitab suci Yahudi, dan Alkitab, kitab suci Kristen, menggunakan istilah kaum Israel atau orang Israel. Dalam Tanakh dan Alkitab, istilah Israel pertama kali digunakan dalam kitab Kejadian. Disebutkan bahwa Yakub bergelut dengan lelaki asing. Setelahnya lelaki tersebut berkata, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Nama Israel pertama kali muncul dalam sumber non-kitab suci sekitar 1209 sebelum Masehi dalam sebuah prasasti Fir'aun Merneptah. Prasasti itu sangat singkat dan mengatakan, secara sederhana, Israel terbuang dan keturunannya tidak. Prasasti ini mengacu kepada kaum, bukan individu atau negara-negara. Yakub memiliki 12 putra, Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isyakar, Zebulon, Yusuf, dan Benyamin. Keturunan mereka kemudian menjadi 12 suku dalam Bani Israel. Keturunan Yusuf biasanya dibagi menjadi dua, suku Manasye yang merupakan keturunan putra sulung Yusuf dan suku Efrem yang merupakan keturunan putra kedua Yusuf. Yahudi, istilah bahasa Indonesia Yahudi diturunkan dari bahasa Arab Yahudi, dari bahasa Ibrani Yehudi. Istilah ini awalnya digunakan untuk merujuk kepada keturunan Yehuda, putra keempat Yakub. Kemudian melebar dan merujuk pada Bani Israel yang tinggal di kerajaan Yehuda. Suku-suku Bani Israel yang hidup di kerajaan Yehuda sendiri adalah suku Yehuda, Benyamin, dan sebagian suku Lewi. Sedangkan suku-suku yang lain berada di kerajaan Samaria. Setelah kerajaan Samaria runtuh, sebagian menyebutkan bahwa suku-suku yang tinggal di kerajaan tersebut hilang. Sebagian berpendapat bahwa mereka mengungsi ke kerajaan Yehuda dan terserap ke dalam suku Yehuda. Setelahnya, Bani Israel secara keseluruhan juga kerap disebut dengan bangsa Yahudi. Pada keperjalanannya, ada juga orang-orang yang bukan Bani Israel yang memeluk agama Yahudi sehingga dia juga dianggap sebagai bagian dari bangsa Yahudi. Pada masa modern, mereka yang biasanya dimasukkan ke dalam kelompok bangsa Yahudi terdiri dari 3 kelompok. Orang yang lahir dari keluarga Yahudi tanpa memandang agama orang tersebut, mereka yang memiliki latar belakang atau leluhur Yahudi, dan mereka yang masuk agama Yahudi meski tidak memiliki latar belakang atau leluhur Yahudi. Untuk kelompok terakhir, terdapat beberapa perbedaan tata cara dalam masuk ke dalam agama Yahudi, tergantung aliran Yahudi yang diikuti. Proses masuknya seseorang menjadi Yahudi bisa diakui satu aliran dan tidak diakui oleh aliran lain. Beda antara Israel dan Yahudi Zionis. Nama Israel sudah populer di semua kalangan masyarakat dunia. Hampir semua media massa di dunia menyebut sebuah negara penjajah yang menguasai Palestina saat ini sebagai negara Israel. Padahal jika meneliti secara sejarah, istilah Israel dalam hal ini tidak tepat. Ini adalah sebagian daripada perang terminologi. Tanpa sadar, hampir keseluruhan umat Islam dengan mudah mengucapkan kata Israel. Bahkan diikuti dengan kata atau doa yang buruk dan laknat terhadap mereka. Yahudi menggunakan nama Israel apabila mereka membina kekuatannya di era modern ini. Dengan nama itu, mereka mendakwa terikat dengan Nabi Allah, mengikuti agamanya, pewarisnya, keturunannya, dan seakan Allah meridhoi mereka. Tatkala Yahudi menduduki Palestina dan menubuhkan negara mereka di sana, mereka menamakannya dengan negara Israel. Lembaga dan agensi yang ada juga atas nama Israel. Bank Israel, bendera Israel, tanah Israel, suara Israel, tentara pertahanan Israel, Kementerian Luar Negeri Israel, dan seterusnya. Agar diterima oleh masyarakat dunia, Yahudi memberikan imbuhan dan kesan dimensi agama dalam entiti dan kewujudan mereka di tanah Palestina. Ini mereka lakukan agar masyarakat antarbangsa simpati keagamaan dan kalangan Yahudi dunia
sudi berhijrah ke negara Yahudi, mengerahkan seluruh tenaga dan potensi yang mereka miliki untuk negara penjajah ini. Selain itu, dengan menanamkan diri sebagai negara Israel, cara seperti ini, Yahudi ingin mempengaruhi kalangan Kristen dunia dan mendapatkan sokongan. Sebab kalangan ini juga mendakwa beriman kepada Injil atau Bible dan Taurat. Taurat adalah perjanjian lama dan Bible adalah perjanjian baru. Keduanya diyakini kalangan Kristen sebagai kitab suci. Yahudi ingin memberikan entiti mereka di Palestina untuk kalangan Kristen sebagai wujud nubuat dalam perjanjian lama dalam kitab suci. Mereka ingin mewujudkan seolah-olah ini sebagai perwujudan janji Allah kepada Ibrahim dan Israel atau Yakub. Mereka ingin memberikan pemahaman kepada Kristen bahwa dukungan kepada entiti Yahudi di Palestina adalah natijah keimanan Kristen kepada Injil atau Bible. Sementara Bani Israel adalah anak dan keturunan Nabi Yakub, yaitu 12 orang, Yusuf dan saudara-saudaranya. Dari 12 orang inilah berkembang dan menjadi Bani Israel ketika mereka tinggal di Mesir bersama Yusuf. Ketika datang Musa, mereka keluar bersamanya ke Gurun Sinai. Ketika mereka kehausan, Musa memukulkan tongkatnya ke batu dan mengeluarkan mata air sebagai mukjizat. Nama Bani Israel digunakan sampai diutusnya Nabi Muhammad. Ayat Al-Quran jelas memberitahu tentang mereka, sejarah, perbuatan, taklif Allah kepada mereka, kesalahan, dan penyelewengan mereka. Yahudi atau Israel. Al-Quran menyebut Yahudi kepada Bani Israel setelah diutusnya Nabi Muhammad atau selepas mereka kufur dan mengingkari kenabian beliau. Nama Yahudi adalah bukan bahasa Arab, tetapi digunakan untuk mengistilahkan bangsa kafir yang dimurkai Allah. Nama Yahudi hanya disebutkan dalam ayat-ayat Madani yang turun selepas hijrah ke Madinah, seperti di surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan di At-Taubah. Semuanya dalam konteks celaan atas mereka dan bukan pujian. Beralihnya peristilahan Al-Quran dari Bani Israel kepada Yahudi ini memberikan kesimpulan bahwa umat Islam wajib mengikuti metode Al-Quran dalam membedakan antara Yahudi dan Bani Israel. Ketika Al-Quran menukar istilah Bani Israel menjadi Yahudi ini, ingin menghilangkan mereka dari warisan hakiki Ibrahim dan Israel. Meskipun mereka mengetahui masih ada keturunan Nabi Israel, namun mereka bukan pewarisnya karena mereka tidak mengikuti agama beliau. Karena itu untuk menunjuk kepada negara penjajah di Palestina ketika ini yang betul adalah menyebutkan negara penjajah Zionis Yahudi dan bukan Israel. Zionis menunjuk kepada organisasi antar bangsa jahat yang merancang penubuhan negara penjajah tersebut di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.